selamat sore semuanya. Di hari yang santai ini, kita ditemani oleh Kak Cynthia akan membahas info menarik yang bisa buat kalian penasaran loh. Kalian pernah ngerasa nggak sih nugas terus-terusan sampai bosan? Atau kalian punya ide tapi belum punya modal? Atau kalian pengen langsung terjun ke lapangan? Nah, pas banget. Hari ini kita bakal ngobrol santai seputar Hibah Jarpak, program andalan kampus yang ngasih dana segar biar kita bisa bikin aksi pemberdayaan ke masyarakat yang berdampak nyata. Kita bakal bahas serunya mengabdi ke desa tanpa pusing mikirin biayanya. Nah, di sebelah aku sudah ada Kak Cynthia yang akan nemenin kita pada sore hari ini, yang akan membahas tentang Hibah Jarpak dan sukses mengelola proyek pengabdian bareng warga desa. Yuk langsung kita sapa. Halo Kak Cynthia, selamat sore. Sore. Baik Kak Cynthia, terima kasih sudah berkenan hadir ke sini. Kalau boleh tahu, Hibah Jarpak itu apa sih Kak tujuannya dan gimana sih? Sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya. Kenalkan, nama aku Cynthia Bella Rashida. Teman-teman bisa panggil aku Cynthia. Dan kebetulan aku di semester 5 lalu itu aku ikut Hibah Jarpak. Jadi Hibah Jarpak itu program intensif yang disediakan oleh UNS, tepatnya Akademi UNS, di mana teman-teman nanti bisa mengikuti salah satu skim yang sudah disediakan oleh Akademi UNS. Itu Hibah Jarpak itu dulunya disebut sama Hibah MBKM. Sekarang namanya berubah jadi Hibah Jarpak atau Hibah Pembelajaran Berdampak. Di mana Hibah Jarpak itu ada 7 skim. Salah satunya itu membangun desa. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pengen rekok yang lainnya, kalau hibah membangun desa itu bisa rekok KKN. Kalau misalnya teman-teman bisa pengen rekok magang, itu bisa ikut yang skim magang. Ada juga proyek independen, ada asistensi mengajar. Kalau asistensi mengajar ini biasanya diikuti sama anak-anak FKIP. Karena di sana mereka ada praktek mengajar, makanya bisa ikut hibah asistensi mengajar itu. Atau bisa ikut wirausaha kalau misalnya teman-teman punya ide untuk berwirausaha. Jadi wirausaha ini nggak cuman wibawa, tapi juga ada juga Hibah Jarpak skim wirausaha gitu. Itu sama-sama dapat pendanaan gitu dari kampus. Nah, tujuannya itu biar teman-teman semua itu bisa tidak hanya mengerti secara teori di kelas, tapi juga praktek secara lapang gitu, sesuai dengan skim yang diikuti oleh teman-teman semuanya. Tuh, kebetulan kemarin aku ikutnya membangun desa karena mau rekok KKN itu sendiri. Jadi tujuan buat Hibah Jarpak itu seperti itu ya Kak? Iya. Nah, aku mau tanya nih, untuk rekognisi KKN itu boleh direkognisi berapa ya? Kalau KKN sendiri kan udah ada ini ya, masing-masing udah ada ketentuan dari kampus. Kalau kemarin itu buat angkatan 23, terakhir kayaknya 24 itu untuk KKN sendiri 2 SKS. Itu kalau angkatan 23 24, tapi sepertinya untuk angkatan 25 itu udah berubah karena kurikulumnya juga berubah, itu sepertinya jadi 3 SKS. Tapi bisa dikonfirmasi lagi ke kaprodi masing-masing. Nah, selain konversi atau rekognisi KKN, Hibah Jarpak itu bisa konversi yang lainnya, mengikuti skim yang udah kalian ikuti ataupun proker-proker yang udah kalian buat nanti gitu. Sama mata kuliah yang ada di semester yang kalian ikuti. Jadi nggak cuman rekok KKN, tapi bisa juga rekok magang, bisa rekok mata kuliah. Misal kemarin aku bisa rekok komunikasi bisnis, karena di mana prokerku itu ada penjualan terkait produk turunan dari komoditas yang kami budidayakan di sana gitu. Mau tanya nih, waktu kemarin Hibah Jarpak itu membahas tentang apa ya? Dan satu tim itu ada berapa orang? Oke, jadi kemarin itu untuk kelompokku sendiri di timku itu ada 10 orang, ya ada 10 orang. Di situ temanya kita membangun desa, lebih khususnya itu pemberdayaan kelompok wanita tani di salah satu desa di Sukoharjo, di desa Sanggung. Itu tentang optimalisasi lahan demplot dan juga peningkatan nilai ekonomis dari produk turunan serai. Baik,
Apa aja sih Kak kriteria yang harus dipenuhi agar suatu proposal itu bisa lolos sampai pendanaan seperti Kakak nih? Oke. Sebenarnya untuk kriteria atau apa ya persyaratan yang bisa teman-teman siapkan sebelum mendaftar ke hibah Jarpang ini bisa dibilang susah-susah gampang. Sebenarnya nggak, kualifikasinya itu nggak susah, cuman mungkin sedikit ribet ya. Yang pertama itu tentu saja kalian harus punya tim ya teman-teman, karena kalian nggak bisa ikut kalau misalnya nggak ada timnya. Untuk tim hibah Jarpang sendiri itu bisa 5-10 orang. Jumlah tim sendiri itu juga bisa mempengaruhi berapa jumlah dana yang bisa dicairkan selama kalian mengikuti program tersebut gitu. Selain dari jumlah tim itu juga kalian harus nembusi dosen pembimbing, harus punya dosen pembimbing, karena fungsinya dosen pembimbing ini sangat-sangat berperan penting. Sebenarnya mirip kayak dosen pembimbing lapangan di KKN ya atau DPL, itu mirip karena nanti dari dosen itu membantu kita buat menyiapkan prokernya, bisa memberi saran, masukan ataupun kritik. Kemudian juga secara administrasi nanti juga dosen ini sangat-sangat membantu ya, nggak cuman asal tanda tangan aja, tapi secara administrasi nanti di siakatnya, di pengisian logbooknya itu juga memerlukan dari dosen pembimbing lapangan, karena nanti dosen pembimbing lapangan ini juga yang akan menilai mata kuliah ataupun KKN ya, yang ininya yang menilai itu nanti dosen pembimbing lapang ini nanti. Jadi bukan dosen mata kuliah di kelas seperti biasanya, tapi yang akan menilai mata kuliah kita dan juga KKN ini adalah si dosen pembimbing lapang. Selain itu juga perlu disiapkan program kerja yang akan kalian lakukan, baik itu di skim manapun lah, itu perlu banget persiapan sebelum melakukan kegiatan lapangnya. Ada di proposal, itu semua dituliskan di proposal. Kalau bisa itu sebelum proposal diajukan itu udah matang duluan, udah siap, udah ready, terus dituliskan di proposal baru bisa diajukan. Selain itu juga ada administrasi lainnya seperti KRS atau KHS terakhir dan sebagainya, itu juga perlu disiapkan. Terus untuk tim sendiri, teman-teman bisa ambil tim yang belum pernah ikut hibah Jarpak ya. FYI untuk hibah Jarpak ini cuma bisa diikuti sekali oleh setiap mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nggak boleh mengikuti dua kali meskipun berbeda skim. Misal di semester ini aku ikut skim membangun desa, terus next semester aku pengen ikut magang nih, nggak boleh gitu. Jadi itu tidak Iya, diperbolehkan ya Kak? nggak, hanya satu kali. Betul, satu kali, dan itu hanya satu skim. Kenapa kalau misalnya 2 kali, itu bikin tim kalian nggak lolos. Itu udah auto kecatat, meskipun yang ikut 2 kali itu cuman salah satu atau salah 2 tim kalian, tapi itu bikin satu tim nggak lolos. Itu kan kasihan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi hanya 1 kali kesempatan. Nah, menurut pengalaman Kakak, kesalahan apa sih yang sering dilakukan peserta saat melakukan penyusunan proposal hibah Jarpak ini? Oke, mungkin kalau kesalahan mungkin bisa disebut evaluasi ya. Iya. Kalau misalnya evaluasi sendiri, mungkin dari teman-teman sebelum melakukan atau mempersiapkan proposal, ada baiknya atau malah wajib harus atau kudu banget nih, itu baca buku panduan dari awal sampai akhir. Kan banyak banget nih teman-teman yang penasaran pengen ikut tapi males baca buku panduan, terus ujung-ujungnya nanya, padahal hal yang ditanyakan itu sebenarnya ada di buku panduan. Jadi sebelum bertanya, ada baiknya itu baca dulu buku panduan dari awal sampai akhir. Kalau misalnya masih ada hal yang nggak dimengerti, itu bisa banget tanya di akademik UNS bisa, atau ke kating-kating yang udah pernah ikut hibah Jarpak itu juga bisa. Atau di akademik UNS itu biasanya ada semacam customer service ada CP-nya ya, ada CP-nya, itu bisa banget tanya-tanya di situ, karena teman-teman yang di situ tuh tahun-tahun sebelumnya atau semester-semester sebelumnya itu udah pernah ikut hibah Jarpak, jadi udah tahu. Terus untuk hal yang lainnya atau evaluasi lainnya tuh lebih ke komitmen sih. Banyak sekali teman-teman yang mengikuti, bener,
komitmen dari masing-masing individu lah. Mereka pengen ikut, tapi ketika persiapan itu kadang ada yang males atau nggak serius. Mungkin di setiap tim itu adalah 1-2 orang, tapi kalau bisa jangan seperti itu guys, karena kita harus menyelesaikan dari awal sampai akhir itu semuanya harus benar-benar mempersiapkan, karena untuk sumber daya manusianya kan juga terbatas ya. Kita kan maksimal 10 orang untuk melaksanakan program kerja yang bisa dibilang begitu banyak selama 6 bulan. Itu butuh banget kinerja dari setiap individu dari masing-masing kelompok itu sendiri. Oke, baik Kak. Tadi kan udah disebutin evaluasinya, terus biar penyusunan dalam proposal di Backjatwalk itu tidak terjadi kesalahan. Nah, setelah lolos, gimana sih Kak mekanisme selanjutnya mulai dari pelaksanaannya hingga sampai evaluasi? Oke. Jadi setelah dinyatakan lolos itu biasanya akan muncul atau kita bakal di-share SK Rektor. SK Rektor itu menyatakan bahwa kita atau kelompok mana saja yang lolos. Sebelum SK muncul itu sebenarnya udah ada pemberitahuan lewat webnya. Kan di Backjatwalk itu ada webnya sendiri ya. Itu bisa dicek di situ apakah kita lolos. Kalau lolos itu biasanya warna hijau ya. Kalau misalnya lolos tapi dengan catatan itu biasanya warna kuning. Kalau nggak lolos itu warna merah. Itu sebenarnya bisa dicek lewat situ. Dan di situ juga ada revisi terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalau misalnya udah fix dengan batas akhir pengumuman, itu nanti akan diberikan SK Rektor tentang kita SK Rektor terbaru, keluaran terbaru untuk memberitahukan bahwa kita lolos di Backjatwalk. Nah, kalau misalnya udah gitu, nah teman-teman perlu diperhatikan juga bahwa uang itu nggak bisa langsung cair di saat itu juga gitu, karena kita harus menunggu beberapa saat. Aku dulu kayaknya lumayan lama ya, jadi buat teman-teman yang udah dinyatakan lolos melalui SK Rektor bisa langsung melakukan prokernya aja. Terus dananya dari mana? Nah, dananya bisa dari iuran anggota kelompok terlebih dahulu ya. Karena ya gimana ya, mau nggak mau ya, karena kita 6 bulan itu sebenarnya kalau dirasa-rasa buat melaksanakan proker itu cukup singkat, cukup padat. Kita butuh lebih banyak waktu sebenarnya. Bisa dibilang waktunya kurang. Makanya kalau udah dinyatakan lolos bisa langsung mulai mempersiapkan mulai dari administrasinya dengan desa. Biasanya barengan sama proposal itu ada surat menyatakan kalau kita udah bekerja sama dengan desa mitra, itu bisa menjadi nilai plus ya untuk di proposal. Nah, kalau misalnya udah, itu sebenarnya udah aman untuk dilanjutkan ke kita pas dinyatakan lolos. Itu bisa bekerja sama dengan stakeholder setempat, kemudian juga koordinasi sama dosen pembimbing, evaluasi program kerja. Evaluasi program kerja ini tidak hanya di akhir, tapi bisa juga di awal. Ya, kita berjalannya. Ya, kita sebelum terjun ke lapangan tuh kita cek dulu nih program kerja yang sebenarnya beneran cocok buat desanya, atau sebenarnya cocok dilaksanakan tuh yang mana aja, atau yang perlu diganti, yang perlu dievaluasi itu yang mana aja. Nanti itu bisa dicek. Baru nanti persiapan untuk alat-alatnya atau bahan-bahan atau sumber daya manusianya. Sebenarnya mirip kayak kalau kalian melakukan kegiatan pengabdian di desa atau ketika kepanitiaan gitu sih, menyiapkannya ya. Ada semacam rapatnya, ada koordinasinya, ada pembelian alat bahannya, ada dokumentasi, jangan lupa karena dokumentasi itu sangat penting ya, dari awal sampai akhir itu sangat penting dan sangat dibutuhkan, baik itu dari nanti luarannya maupun nanti buat logbooknya. Terus juga ada nanti kalau misalnya udah nih, jangan lupa untuk terus berkoordinasi, jangan pernah hindarin miskom sama masyarakat desa, karena kita di sana kan melakukan program kerja di sana, jadi jangan sampai ada slack, jangan sampai ada masalah dengan masyarakat desa karena kita bawa nama WNS. Nah, setelah nanti sudah melaksanakan program kerja, jangan lupa juga buat pamitan. Biasanya itu ada semacam grand opening sama grand closing. Ya,
istilahnya kan itu pamitan, sudah diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan desa mitra, karena di sana kita juga pasti banyak belajar, gak cuma secara teori tapi juga langsung dipraktekkan di sana. Jangan lupa di setiap proker yang kalian lakukan itu ada evaluasi biar nggak ada kesalahan yang berulang. Nah, tantangan dalam pelaksanaan program ini ketika di lapangan itu kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, tantangan ketika berhadapan dengan masyarakat itu bagaimana, Kak? Kan tipe masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mungkin menerima, ada yang tidak. Nah, itu bagaimana, Kak? Oke, jadi untuk tantangan sendiri pasti ada banget ya, tantangan tuh ada banget. Kalau kemarin berdasarkan pengalamanku itu sebenarnya untuk kalau misalnya desanya tepat ya, sudah bekerja sama dan dari kepala desanya itu sudah ada omongan atau ada obrolan dengan warga desanya atau masyarakat desa yang akan yang kita tuju ya khususnya, itu sebenarnya aman aja karena kebanyakan dari mereka itu welcome, mau menerima kita, mau membantu kita melaksanakan proker-proker kita. Lebih ke mungkin di setiap keberjalanan itu pasti ada yang namanya kritik dan saran dari masyarakat desa. Kritik sarannya sendiri pun berbeda-beda nih antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Ada yang pengennya A, pengennya B, tapi kan di situ kita juga harus bisa bersikap, iya benar. Jadi jangan langsung memutuskan di tempat. Boleh menerima, itu bisa ditampung dulu. Kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat itu ditampung dulu, bisa nanti bisa dirundingkan dengan teman-teman yang lainnya tuh. Dan apa ya, kita tuh di sana memang dihadapkan juga mungkin akan ada semacam berantem kecil lah dari masyarakat desa itu sendiri. Itu hal yang biasa ya. Iya kan, nah itu kan itu kita juga nggak bisa pungkiri dan itu bukan kesalahan kita, tapi kita harus menghadapi itu karena itu juga bakal pengaruh ke program kerja kita. Nah itu bagaimana kita bisa menjaga sikap, bisa menyikapi hal tersebut dengan bijaksana, dengan baik, harus bisa merangkul semuanya, tidak hanya satu dua masyarakat, tapi semua masyarakat yang kita tuju di sini. Masa ini program ini berakhir, nah bagaimana cara agar berkelanjutan ke depannya gitu. Jadi gini, sebenarnya kita nggak ada tanggung jawab lebih ya untuk apakah setelah kita selesai atau setelah dana kita udah selesai atau program ini selesai terus masyarakat tetap menjalankan proker kita gitu kan. Itu sebenarnya kita nggak ada tanggung jawab lebih untuk itu karena kembali lagi ke keputusan dari warga desa atau keputusan ke kepala desa. Iya, ada beberapa desa yang masih mau, ada juga yang enggak. Tapi kemarin itu aku dapat saran dari dosen ya, dari dosen pembimbing lapangku. Jadi gimana untuk biar ada kemungkinan meskipun program kita ini sudah berakhir tapi programnya masih berkelanjutan, itu bisa buat program kerja yang berkelanjutan juga. Gimana program kerja yang berkelanjutan itu gimana? Jadi program kerja yang berkelanjutan itu kalian bisa melakukan program kerja mulai dari budidaya, kemudian dari perawatannya sampai nanti panen, kemudian hasil panennya itu bisa diolah lagi jadi produk turunan dan produk turunannya bisa dipasarkan. Nah dari situ kan nanti ada muncul masyarakat itu bisa mandiri ya, ada perputaran ekonomi di situ karena ada produk yang dipasarkan, nanti dapat penghasilan, pendapatan, itu lagi jadi modal dan seterusnya berkelanjutan. Nah harapannya program berkelanjutan itu meskipun kita udah selesai, udah nggak ada dana dari kita, tapi di sana masih bisa melaksanakan program kerja tersebut. Nah itu bisa dilakukan untuk mengatasi bagaimana bisa program kerja itu tetap ada meskipun program kita sudah berakhir. Berarti program dilaksanakan berlanjut oleh
Terima kasih banyak Kak Cynthia. Nah, nggak kerasa kita udah di penghujung obrolan. Oke, terima kasih banyak Kak. Udah sharing tentang banyak hal yang sangat bermanfaat tentang juga japrak. Semoga setelah ini teman-teman nggak cuma jadi penonton saja, tetapi juga berani dan melakukan secara langsung untuk bikin karya yang berdampak. Saya Iza Zanuba Irbak dan Saya Cynthia Bella Roshida pamit undur diri. Jangan lupa stay tune di podcast Infeksi karena masih banyak obrolan seru dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.